Ya. Sudah tercoblos di Viral sebuah video merekam temuan surat suara Capres-Cawapres nomor urut 02 yang sudah tercoblos di TPS 01 Lembah Duwur, Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kertas suara yang sudah tercoblos ditemukan oleh salah seorang pemilih. Saat dikonfirmasi, pihak Bawaslu Kabupaten Tegal membenarkan kejadian tersebut. Pihak Bawaslu menyatakan akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pihak KPU, Kejaksaan, dan Kepolisian. Menurut Bawaslu Kabupaten Tegal, sejauh ini hanya ada satu surat suara Capres dan Cawapres yang ditemukan sudah dalam kondisi berlubang atau tercoblos. Namun, Bawaslu akan meneliti terlebih dahulu kebenaran surat suara yang berlubang, apakah memang benar tercoblos sebelum dibuka oleh pemilih. KPU melalui Ketua KPU sudah memberikan klarifikasi terhadap peristiwa yang viral melalui media sosial. Dan kami juga hari ini sedang menunggu di TPS 01 Lembah Duwur. Tentu kami nanti akan menindaklanjuti dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS. Kemudian dari kita tadi juga meminta beberapa keterangan kepada petugas KPPS. Nanti tentu akan kita segera tindak lanjut seberapa nanti tergantung dari hasil laporan pengawasan itu tadi. Apakah dugaan pelanggaran atau tidak? Nanti kan kita proses sesuai dengan prosedur yang dalam penanganan pelanggaran. Peristiwa serupa juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Video surat suara Pilpres yang sudah tercoblos di pasangan nomor urut 2 dan pasangan nomor urut 3 ini viral di media sosial. Surat suara Pilpres yang sudah tercoblos berada di Kecamatan Cisurupan, Garut, tepatnya di TPS 17. Ada 24 kertas suara Pilpres yang sudah tercoblos meski pemilih belum membawanya ke bilik suara. Pihak KPU Garut mengklaim bahwa insiden ini masih mereka telusuri. Namun, KPU menyatakan bahwa kertas suara yang tak sempurna untuk pemilih dikategorikan surat suara rusak sehingga tak dimasukkan ke dalam perhitungan rekapitulasi suara. Pengawasan ya kaitan dengan solid kemarin masih terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi. Salah satunya yaitu ketika hari ini ditemukan surat suara yang sudah datang ke TPS tapi dalam kondisi rusak. Pak, kalau masyarakat sebetulnya sudah tercoblos ya, itu tidak dihitung ke suara masuk karena belum dibagikan kan? Belum. Artinya masuknya ke surat suara rusak. Ya. Jadi itu surat suaranya tidak dipergunakan karena masuk kategori surat suara yang rusak. Artinya supaya masyarakat tidak memberi framing bahwa tiba-tiba ini sudah dicoblos gitu. Ternyata tidak dihitung ke rekap ya? Betul. Itu bukan hanya tidak dihitung ya, itu tidak diberikan kepada pemilih. Artinya tidak ada yang dirugikan jadi? Tidak ada yang dirugikan. KPU dan Bawaslu menyatakan akan melakukan evaluasi dan menindaklanjuti temuan tersebut. Kecurangan di TPS berapa ini? TPS 802 sudah dicoblos. Surat suara sudah tercoblos langsung ya. Posisi di nomor 2. Balik coba. Kumayo. Ini di TPS 54. Ternyata ada kertas suara yang sudah tercoblos nomor 2. Ini selanjutnya ada surat suara yang tercoblos. Surat suara keempat di TPS 54. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kemarin seluruh rakyat Indonesia telah merayakan pesta demokrasi dalam pemilihan umum 2024. Ada yang merasa puas dengan hasil perhitungan sementara, namun ternyata tidak sedikit yang merasa kecewa. Dan semua telah kami rangkum dalam Cakrawala hari ini. Bersama saya Filbo Senaso, inilah Cakrawala spesial edisi pemilu 2024 selengkapnya. Ya pemirsa, pemilihan umum 2024 diwarnai oleh temuan surat suara yang sudah tercoblos di sejumlah TPS di Indonesia, bahkan sebelum digunakan oleh pemilih. Di TPS 01 ini untuk surat yang mana?
kalau surat suara presidennya habis, jadi Bapak Ibu sekalian bisa memilih di TPS terdekat. Nanti kami berikan form untuk memilih di TPS terdekat. Ini terjadi di daerah Depok, Jawa Barat. Tepatnya di TPS 01 Tirtajaya, Depok. Telah diketahui kalau surat suara presiden dan wakil presiden telah habis sejak pukul 9.30 pagi. Hasilnya, warga dibebaskan untuk mencari TPS sendiri ke tempat lain. Hal yang sama dialami warga perumahan Lembah Nirmala, Cimanggis, Mekarsari, Depok. Warga sangat resah karena surat suara sudah habis sejak pukul 9.30 di TPS 119. Mereka gelisah karena waktu hampir habis menjelang pukul 13.00. Enggak, sampai kapan kita nunggu info? Sampai kapan itu? Kita nungguin nih. Sampai kapan kita nunggu info? Bawaslu harusnya siap dong, keputusan siap dong. Kalau ada apa-apa di. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur sejak Rabu dini hari di sejumlah TPS membuat banjir di sebagian wilayah di Jakarta. Selain itu, ribuan napi di Lapas Kelas 2 Salemba turut menggunakan hak suara mereka. Sebanyak 5 TPS dari RW 09 Kelapa Gading Barat terpaksa harus menunda sementara proses pencoblosan. Para DPT yang sudah datang sejak pagi terpaksa harus menunggu lantaran tenda tempat pemungutan suara roboh usai hujan deras sejak dini hari. Kondisi tenda yang roboh dan genangan banjir tidak memungkinkan terlaksananya pencoblosan di TPS ini. Puluhan TPS di kawasan Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara terendam banjir. Salah satunya di TPS 39 Rawa Indah, Pegangsaan 2, ketinggian banjir hingga 40 cm. Petugas TPS yang sudah tiba hanya bisa membereskan peralatan serta membuat laporan bahwa TPS tidak bisa digunakan. Ribuan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat pagi ini menyalurkan hak pilihnya di balik bilik suara. Para napi mengantre panjang menunggu giliran mencoblos surat suara di 7 TPS yang telah disediakan pihak KPPS. Pihak Lapas 2A Salemba mencatat sebanyak 1.695 narapidana dan tahanan ikut berpartisipasi pada pemilu kali ini. Ya pemirsa, di hari pencoblosan pemilu 2024 sejumlah wilayah di Jabodetabek terendam banjir. Hal tersebut menyebabkan warga terhambat untuk menyalurkan hak suaranya. Hujan deras yang terjadi sejak dini hari hingga pagi membuat jalan Hos Cokro Aminoto Ciledug, Kota Tangerang yang merupakan akses utama menuju Jakarta dari Tangerang terputus banjir sedalam 1 meter. Akibatnya banyak warga yang tidak bisa melewati akses jalan tersebut, terlebih bagi mereka yang hendak melakukan pencoblosan di wilayah Jakarta. Sejumlah warga yang masih beraktivitas pun terpaksa memilih jalan lain. Tak sedikit juga pengendara yang nekat melintasi banjir hingga motornya mogok. Kondisi terparah ada di Kecamatan Larangan Utara yang membuat beberapa TPS terendam dan tidak bisa digunakan untuk pelaksanaan pemilu serentak hari ini. Seperti inilah suasana 2 tempat pemungutan suara atau TPS yang terendam banjir di Jalan Dharma Wanita 1, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 TPS yang terendam banjir yakni TPS 03 dan TPS 04 dengan ketinggian 50 hingga 80 cm. Agar pesta demokrasi bisa berjalan, para panitia kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS harus menyatukan 2 TPS tersebut dan meminjam rumah warga untuk dijadikan tempat pemungutan suara. Pada TPS ini terdapat sekitar 600 orang yang memiliki hak suara untuk mencoblos di pemilu 2024 ini. 2 tempat pemungutan suara Jalan Adikarya, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat terendam banjir. Ketinggian air di lokasi ini mencapai hingga 60 cm. Meski demikian, sejumlah warga masih mencari kertas nama daftar pemilih yang terpasang di dinding ini. Banjir yang melanda permukiman warga dan juga merendam tempat pemungutan suara ini terjadi sejak semalam hingga pagi.
Akibat banjir, 2 tempat pemungutan suara, yakni TPS 105 dan TPS 106, dipindahkan ke rumah kontrakan petakan warga dan tak sedikit warga mendatangi TPS ini untuk melakukan pencoblosan. Jutaan warga negara Indonesia telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden, wakil presiden, dan juga wakil rakyat. Tempat pemungutan suara di sejumlah daerah ramai dikunjungi warga yang antusias merayakan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Warga suku Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak, Banten antusias mengikuti pemilu 2024 dengan berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan mengikuti aturan adat. Salah satu aturan adat yang harus dipatuhi adalah pemilu hanya diikuti oleh warga Baduy luar. Sementara warga Baduy dalam tidak mengikuti pemilu, namun tetap patuh dan mengikuti hasil pemilu. Warga Baduy yang masuk dalam daftar pemilihan tetap berjumlah 6.078 pemilih dengan jumlah TPS yang tersedia sebanyak 27 TPS di 13 kampung. Suasana tempat pemungutan suara 11 di Desa Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menggunakan konsep unik. Dihiasi janur dan kain dekorasi layaknya hajatan pernikahan. Nuansa pernikahan dipilih untuk menarik partisipasi warga untuk mencoblos. Di Surabaya, Jawa Timur, tempat pemungutan suara TPS 23 Rungkut Barata berhasil menarik perhatian masyarakat dengan konsep hiasan bernuansa retro Eropa yang dilengkapi dengan nuansa warna putih dan aksesoris lampu bergaya Eropa. Bagi warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap dan mencoblos di TPS 23 Rungkut Barata, usai mencoblos disediakan makanan gratis dengan menu soto dan gado-gado. Sementara itu di TPS 47 Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung disediakan berbagai macam hadiah mulai dari dompet, gayung dan aneka perabotan rumah tangga lainnya. Bagi warga yang sudah mencoblos di TPS ini langsung mendapatkan nomor undian hadiah dari petugas KPPS. Menyediakan hadiah door prize bagi warga yang mencoblos di TPS ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di lingkungan Kelurahan Sukabumi. Ya pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan bersama keluarga mencoblos di TPS 060 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara cawapresnya Muhaimin Iskandar mencoblos di TPS 23 Kemang, Jakarta Selatan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersama istrinya Ferry Farhati dan anaknya Mutiara Anissa mencoblos di TPS 060 Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies dan keluarga kompak mengenakan pakaian serba putih. Setelah mendapat panggilan, Anies pun menerima sejumlah surat suara dan memperlihatkannya di depan publik. Anies kemudian masuk ke bilik suara untuk mencoblos. Usai mencoblos, Anies memasukkan surat suara ke kotak suara lalu mencelupkan jari ke tinta. Anies juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu yang bertugas dan berharap proses pemilu 2024 berjalan lancar. Adalah sebuah peristiwa yang seluruh dunia mengikuti dan kami bangga, kami hormat kepada para petugas-petugas yang wajahnya tidak pernah muncul di permukaan, tapi hasil kerjanya kita rasakan semua. Dan pesan kami bagi semua sederhana. Saatnya perubahan. Selain itu, Anies juga mengimbau pemilih untuk mengawal perolehan suara. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin melaksanakan proses pencoblosan di TPS 023 Jalan Kemang Raya, Jakarta. Caimin beserta istri dan ketiga anaknya mengenakan pakaian serba putih saat mencoblos. Setelah menyerahkan surat undangan memilih, Caimin menerima beberapa surat suara. Ia pun membuka surat suara untuk memastikan surat suara yang diterima dalam kondisi baik. Usai mencoblos di bilik suara, Caimin kemudian memasukkan surat suara ke masing-masing kotak suara yang telah disediakan. Kemudian Caimin mencelupkan jarinya ke botol tinta dan menunjukkannya ke awak media. Usai mencoblos, Caimin merasa lega dan bahagia. 5 tahun yang lalu saya nyoblos di sini juga, suasananya biasa.
tidak sesahdu hari ini karena di dalam foto kertas suara ternyata ada foto saya di situ. Caimin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendoakan dan mendukung dirinya pada pemilu 2024 ini. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wakilnya Gibran Rakabuming Raka mencoblos di TPS 34 Kota Solo, Jawa Tengah. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut mengantri bersama warga setempat saat memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 33 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pagi hari tadi. Prabowo tiba di TPS 33 sekitar pukul 9 pagi dan langsung menunjukkan surat undangan ke petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS TPS 33, lalu duduk mengantri giliran mencoblos di bilik suara. Usai mendapat giliran mencoblos di bilik suara, Prabowo menunjukkan surat suara yang terlipat kepada awak media, lalu memasukkan satu persatu surat suara sesuai jenisnya ke dalam kotak suara. Kurang lebih 10 menit Prabowo berada di lokasi TPS. Selesai menggunakan hak pilihnya, Prabowo kemudian meninggalkan lokasi TPS dan kembali ke kediamannya di kawasan Hambalang. Pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya Selvi Ananda menggunakan hak pilihnya di TPS 34 di Jalan Kasuari 2, Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah sekitar pukul 11 siang tadi. Gibran dan Selvi langsung menuju meja petugas KPPS menunjukkan surat undangan. Tanpa menunggu lama, Gibran dan Selvi mendapat giliran mencoblos. Usai mencoblos, Gibran memasukkan surat suara satu persatu ke dalam kotak suara sambil menunjukkan surat suara ke awak media. Sekitar 5 menit Gibran dan Selvi berada di lokasi TPS. Dari Bogor, Jawa Barat dan Solo, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Usai melakukan pencoblosan, Prabowo Subianto langsung berolahraga di kediamannya di Hambalang, Bogor. Saat bersantai di kolam renang, Prabowo juga melayani wawancara dengan awak media. Berikut cuplikannya. Prabowo, ini bukan memilih untuk berenang, Pak. Masih deg-degan nggak sih, Pak? Saya pasrah. Apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima. Pak Prabowo tadi pas Bapak nyoblos, pas banget nih Pak Jokowi juga nyoblos. Janjian nggak, Pak? Enggak janjian. Enggak janjian, Pak. Mungkin sudah satu frekuensi, sudah satu hati jadi ya begitu. Bapak kenapa memilih berenang, Pak? Emang udah sering ya, Pak? Ya, ini berenang ini karena saya punya masalah dengan kaki saya, kaki kiri. Jadi saya itu sudah nggak bisa lagi yang berat-berat, apa istilahnya lari. Jadi berenang yang paling bagus bagi saya, dan ternyata berenang ini saya bisa merenung di air. Teman-teman wartawan boleh pinjam, Pak? Teman-teman wartawan boleh berenang sini, Pak? Ya nanti di screening dulu. Kalau wartawan yang nakal enggak. Kita nakal nggak, Pak? Kita nakal nggak, Pak? Kadang-kadang nakal. Berapa lama kalau berenang, Pak? Kalau Bapak sendiri? Tergantung waktu yang saya tersedia. Biasanya kalau bisa 1 jam ya. Tapi kalian ganggu saya ya nggak bisa. Aduh. Wah udah bersih. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Sementara sang cawapres Mahfud MD memberikan suaranya di TPS 106 Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar mencoblos bersama sang istri dan anaknya. Usai mencoblos, Ganjar sempat berkelakar bahwa ia memilih capres yang berambut putih. Kita tunggu. Memang kalau hasilnya kita menang terus ada yang nggak siap kan nggak? Semua harus siap. Buat saya... Ya buat saya kita yang menang atau mereka yang kalah buat kita sama aja. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan suaranya di TPS 106 Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Mahfud berjalan menuju TPS dari kediamannya didampingi sang istri. Usai mencoblos, Mahfud memberikan keterangan kepada wartawan. Ini kalau acaranya semua TPS berjalan seperti ini, insya Allah
pemilu tidak akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya Mahfud bertolak ke Jakarta untuk memantau hasil hitung cepat bersama Ganjar Pranowo. Sejumlah tokoh bangsa menyalurkan pilihan politik dalam Pilpres 2024. Mulai dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X tampak antusias hadir di TPS. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencoblos di tempat pemungutan suara TPS 33 Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Datang ke TPS mengenakan kemeja batik bermotif, Ma'ruf Amin tampak didampingi istrinya, Wuri Estu. Itu foto apa video lama banget? Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri menggunakan hak suaranya di TPS 53, Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan. Megawati datang ke TPS bersama Puan Maharani dan Prananda Prabowo serta para cucu. Mereka pun kompak mengenakan busana atasan putih. Sementara Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menyalurkan hak pilihnya di tanah kelahirannya, Pacitan, Jawa Timur. SBY hadir bersama putra bungsunya, Edi Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, dan menantunya, Alia Rajasa. SBY dan keluarga tiba di TPS 16 Kelurahan Ploso sekitar pukul 9.22 waktu Indonesia Barat. Di tempat berbeda, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala melakukan pencoblosan di TPS 03 di Kompleks SMA Pangudiluhur, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. JK datang didamping istrinya, Mufidah Kala. Usai mencoblos, JK kembali ke kediaman pribadinya untuk beristirahat sembari memantau hasil pemilu 2024. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyalurkan hak suaranya di TPS 12 di Dalem Cokronegaran, Kecamatan Panembahan, Keraton Yogyakarta. Sri Sultan yang juga Raja Keraton Yogyakarta datang didampingi Permaisuri, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, serta para putrinya. Sri Sultan tiba di TPS sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo juga tak ketinggalan menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Gambir, Jakarta. Presiden tiba di TPS bersama Ibu Negara Iriana Jokowi Widodo. Presiden Joko Widodo menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Setibanya di TPS, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana langsung mengikuti proses pencoblosan. Jokowi sempat membuka dan menunjukkan surat suara ke media di lokasi. Presiden berharap pemilu berjalan lancar dan damai. Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber, dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan, karena ini ada pesta rakyat, pestanya rakyat, pesta demokrasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, dalam pemilu banyak istilah yang kerap menjadi pembicaraan dan acuan. Salah satunya yang paling sering disebut adalah quick count atau perhitungan cepat. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan quick count? Berikut informasinya untuk Anda. Pemilihan umum yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Usai proses pencoblosan, biasanya akan digelar proses penghitungan suara atau rekapitulasi suara. Salah satu yang kerap dilakukan adalah penghitungan cepat atau sering disebut dengan quick count. Metode quick count ini sebenarnya bukan menjadi patokan hasil akhir dari pemilu karena sifatnya masih prediksi hasil yang diperoleh data dari TPS. Pada proses ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu sampling TPS, yang dimana lembaga-lembaga survei mengambil sampel dari sejumlah TPS yang tentunya harus representatif dan menghasilkan hasil yang akurat.
Adapun proses lain yang dilakukan untuk melakukan quick count dengan metode penghitungan cepat, yaitu dengan mendapatkan sampel dari sejumlah TPS yang dihitung dengan cepat, kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan proyeksi hasil secara keseluruhan. Selanjutnya, proses quick count dilakukan dengan melakukan pengumuman cepat yang bertujuan untuk mengumumkan hasil proyeksi yang diumumkan secara langsung kepada masyarakat. Mereka kirim harus diverifikasi berdasarkan C plano yang sudah ditandatangani oleh KPPS dan saksi yang berada di TPS. Jadi kita betul-betul menjaga kredibilitas soal akurasi selain soal kecepatan. Kalau kecepatan kita ditopang sistem IT yang cepat dan mungkin nanti pada sore hari sudah tahu hasilnya. Sesuai dengan namanya, quick count memiliki kelebihan dengan hasil proyeksi yang didapat secara cepat untuk memberikan hasil akhir dari pemilu kepada masyarakat. Metode ini sebagai monitoring awal sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan hasil suara sejak awal. Antara hasil pemilu dengan hasil quick count, karena kami hanya melakukan proses sampling dan harus diingat meskipun akurasinya baik, sesuai dengan pengalaman sebelumnya, tetapi hasil quick count bukan hasil resmi. Hasil quick count adalah informasi tidak resmi. Jadi resminya harus menunggu dari KPU. Namun, perlu diketahui, hasil quick count ini adalah rekapitulasi suara tidak resmi dan mungkin saja hasilnya berbeda dengan hasil akhir dari pengumuman KPU. Sejumlah cara dilakukan untuk mengajak warga masyarakat datang ke TPS menyalurkan hak suara politiknya. Seperti yang dilakukan oleh seorang Babin Kamtipnas di wilayah Kapasan, Surabaya, yang menyulap dirinya berdandan ala Gatot Kaca menjemput warga ke setiap rumah untuk datang ke TPS. Laksana turun dari Kayangan, Gatot Kaca, kesatria dari Pringondani, turun ke wilayah Kapasan, Surabaya, menjemput warga yang masih di rumah tidak mau datang ke TPS. Tak ayal, aksi Gatot Kaca berkumis tebal ini mengundang tawa setiap warga yang dijemputnya. Terutama warga disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk bisa diantar ke TPS. Peran nyentrik ini dilakoni Aida Sandero, seorang Babin Kamtipmas di wilayah Kapasan, Surabaya. Ia menyulap dirinya berdandan ala Gatot Kaca, kesatria dari Pringondani. Tujuannya mulia, yaitu untuk mengajak semua warga masyarakat di kawasan Kampung Kapasan, Surabaya untuk datang ke TPS menyalurkan aspirasi politik mereka. Tak hanya di perkampungan, aksi Gatot Kaca nyentrik ini juga dilakoninya di sejumlah pasar dan mal sejak 2 hari sebelum pemilu kemarin mengingatkan warga untuk datang ke TPS. Ternyata masih banyak cara unik dilakukan petugas penyelenggara pemilu untuk menarik minat warga datang ke tempat pemungutan suara. Dan kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Besok Cakrawala akan kembali di jam yang sama. Akhir kata saya Filipus Yonaso pamit undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum. Di TPS 004 Bumijo, Yogyakarta, petugas KPPS mengenakan pakaian adat dari berbagai provinsi. Selain menampilkan pakaian adat, petugas juga memutar lagu-lagu daerah tanah air. Pelaksanaan pencoblosan di TPS yang digelar di sebuah sekolah dasar setempat itu pun berlangsung menyenangkan. Warga menyambut positif kreativitas bertema Bhinneka Tunggal Ika yang dihadirkan oleh petugas KPPS.